Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo semuanya, Kang Mas Bro, Mbak Bro yang keren-keren. Dan kali ini kita akan review ataupun analisa tentang performa luar biasa dari Veda Ega Pratama yang melesat dari belakang dari grid ke-20 ya, seperti itu. Karena memang penalti kemarin Veda itu turun 12 grid karena memang terkena penalti ya, bukan cuma kena penalti, bukan cuma Veda yang kena penalti, tapi banyak sekali yang adalah empat ya, Pini, Salmela, sama Dennis, sama Veda juga. Tapi Veda tentunya tanpa beban ya, karena memang ini penalti turun posisi, bukan LLP, bukan oleh penalti. Jadi Veda langsung tanpa beban pastinya melesat ke bagian depan ya. Dan selanjutnya juga mental berjuang dari Veda. Jadi Veda itu memang cerdas, dia bisa membaca situasi balapan karena memang tidak terjebak di rombongan tengah ya, dikarenakan memang Veda tanpa beban dan langsung melesat ke bagian ke bagian depan, tidak tertumpu di rombongan tengah karena memang Veda itu pejuang keras dan juga memang dia mental pejuang. Kita perlu apresiasi tentunya untuk jagoan kita, Veda Ega Pratama. Ya, di lap kelima Veda itu mencatat best lap, yang artinya memang di sini Veda kalau di balapan itu berbeda ya, jangan disamakan dari kualifikasi, karena memang kalau di kualifikasi dan praktis itu memang mencari setup dulu, dan Veda langsung melesat ke posisi ke depan, bahkan sempat ke posisi berapa, sempat ke posisi 3 sama 6 ya, sempat berada di posisi 3 juga ke 6 sebelum akhirnya dikeroyok sama KTM. Tapi dijabani nama Veda walaupun dikeroyok sama rombongan KTM, karena Veda itu dia pastinya tahu kapan dia harus menyerang, kapan dia harus bersabar ya, seperti itu. Dan juga Veda selanjutnya, keunggulan Veda itu adalah riding stylenya ya. Veda punya titik pengereman yang luar biasa, ataupun Veda melakukan pengereman keras di titik krusial, dan di sirkuit Brno ini menjadi kunci bagi Veda untuk menyalip barisan pembalap KTM dan CF Moto. Jadi Veda adalah riding stylenya oke, makanya kan tim Honda Asia itu ingin selalu mencari setup terbaik bagi Veda untuk menyesuaikan gaya balap Veda yang agresif, bersih, dan juga skill Veda late braking yang mantap. Jadi tentunya titik pengereman Veda itu jangan kita ragukan lagi, Veda itu late brakingnya sudah sangat mantap, dan titik pengeremannya Veda sudah apal dan adaptasinya cepat ya dari jagoan kita Veda Ega Pratama. Dan juga Veda sudah menguasai Honda NSV 200 RW ini. Meskipun Veda itu bertarung sendirian melawan gempuran motor KTM yang banyak itu ya, yang dominan, tapi Veda mampu menghemat bannya dan juga sangat baik dalam menjaga ritme balapnya dan konsistensi pace ataupun menjaga ritme balap. Jadi Veda, walaupun Veda sendirian digempur oleh KTM ya, Veda mampu untuk memanage dengan baik, dan akhirnya Veda dijabanin itu semua. Yang nggak takut Veda ya, dijabanin itu ya si KTM, pasukan KTM, dan Veda mampu menjaga ritme balapnya dan juga menjaga konsistensinya di pace ataupun menjaga ritme balap dan menghemat ban dengan sangat baik. Ini membuktikan bahwa kita jangan meragukan kualitas performa dan skill dari Veda Ega Pratama. Ditambah lagi juga ada manuver super ketat menjelang finish ya, dan Veda juga terlibat juga dengan si Charpe ini dan Marco Morelli, dan Veda berhasil mengamankan posisi kelima dengan mengalahkan Charpe. Dari ya betul di last lap ya, di last lap Veda menghantam si Charpe, dikarenakan Veda itu mantap ketika battle ya, si Charpe itu akhirnya ditaklukkan lagi sama Veda. Charpe terakhir kalah sama Veda, bukan terakhir, maksudnya Veda podium di Brazil ketika overtake si Charpe ya, dan ini waktunya tipis, hanya 0,06 detik, yang artinya Veda di late braking, ya artinya di last lap Veda benar-benar habis-habisan dan mantap, bisa mengunci posisi kelima ya. Dan memang yang Dennis yang juara ya, karena dia podium 1 juga, dan dia juga di last lap juga mengovertake itu si Almansa dan juga kalau nggak salah si Queles ya, seperti itu. Dan tentunya ini menjadi mantap, performa yang mantap dari Veda. Dia posisi 20 ya. Posisi 20, bayangin, bukan dari posisi ke 10 karena sempat kena long lap turun posisi ya. Karena semalam saya itu nggak fokus ya buat live streaming, karena channel saya juga otomatis di sama YouTube malah di ini gitu ya. Fitur live-nya sempat dimatiin karena ada adik saya, dan saya belum tahu kapan live lagi nih. Pemberitahuan juga bahwa live saya itu live saya dimatikan ataupun dinonaktifkan sementara karena
ada adik saya yang muncul ya. Jadi semoga aja nih YouTube ya, saya sudah konfirmasi usia saya, udah konfirmasi juga masalah usia saya yang orang dewasa, dan itu tidak sengaja memang ya, ketat. Saya tahu YouTube ketat, tapi tolong itu saya udah ajukan banding juga ke tim YouTube di Twitter dan juga di feedback bantuan. Semoga YouTube meresponnya ya, dan cepat untuk mencabut, memulihkan agar saya bisa live lagi ya, karena saya bingung harus gimana ya, karena itu adalah kesalahan dari AI robot yang mendeteksi wajah ya, ataupun saya tahu memang ingin menjadi YouTube menjadi tempat aman bagi semua orang, tapi itu sebuah ketidaksengajaan dan juga keliru ya AI robotnya. Jadi saya mohon untuk tim YouTube dicabut, kayak sudah ini kan, karena ini saya adalah pemilik sah channel ini. Saya orang dewasa, bukan anak-anak. Yang anak-anak itu adalah adik saya yang tidak sengaja adik saya itu ini masuk ke live stream ketika saya ke kamar mandi dan juga beribadah atau sholat ya gitu. Jadi tolong di ini kan lah ya tim YouTube, oke? GP selanjutnya adalah di GP Qatar lagi. Untuk sekian dulu untuk video kali ini ya, dan nanti live semoga cepat pulih, dan juga kita tetap dukung tentunya jagoan kita luar biasa Veda Eka Pratama. Ada di posisi 6 klasemen, dan di Belanda tentunya di ASEAN Belanda, semoga Veda bisa podium dan memberikan hasil yang terbaik. Kita tetap dukung Veda terlepas apapun hasilnya, oke? Terima kasih buat semuanya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.